faqara'tu suratan nisa'i hatta balaghtu waji'na bika ala haula'i syahida. Qala fara'aitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmulani atau tahmilani. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Jarirun an Atha ibn Sa'ibi an abihi an Abdullah ibn Amr qala in kasafatis syamsu yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka' thumma raka'a hatta lam yakad yarfa' ra'sahu hatta falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjuda thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjuda thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu faja'ala yanfukhu wa yabki wa yaqul rabbi alam ta'idni alla tu'adzibhum wa ana fihim rabbi alam ta'idni alla tu'adzibhum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Falamma shalla raka'ataini in jalatis syamsu faqama fahamidallahu ta'ala wa asna alaih thumma qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idzan kasafa fafza'u ila dzikrillah. Haddatsana Muhammad bin Ghailan haddatsana Abu Ahmad haddatsana Sufyanu an Atha ibn Sa'ib an Ikrimata an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanahu fawada'aha baina yadayhi famamatat wahya baina yadayhi wa sahat ummu Aiman faqala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah faqalat alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmatun innal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal inna nafsahu tunza'u min baina jambaihi wa huwa yahmadullahu azza wa jalla. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah anil Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un wa huwa maitun wa huwa yabki aw qala ainahu tuhrafqani qala ainahu tuhraqani. Ini hadis selanjutnya masih berbicara tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sesuatu. Ya, kemudian selanjutnya menangisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca suatu bacaan. Nah, yang pertama kita hadis sebelumnya mengatakan ra'aitu ainai Rasulillah tahmulani au tahmilani, ketika membaca satu ayat yang dibaca oleh seorang sahabatnya yaitu Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian sampai bacaan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan wajibna bika ala haula'i syahida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Ya, tentunya beliau meneteskan air mata ini bukan meneteskan biasa-biasa ya, tapi karena mendengar sesuatu yang bermakna, dan mendalam sehingga masuk ke dalam jiwa beliau, keluarlah air matanya. Nah, kemudian hadis selanjutnya adalah riwayat Qutaibah, ya, riwayat Jarir dari Atha bin Sa'ib dari bapaknya
As-Sa'ib dari Abdullah bin Amr. Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan bahwa ketika ya matahari terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana. Nah, apa yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr di sini adalah cerita Rasulullah SAW tentang pelaksanaan sholatnya. Bagaimana pelaksanaan sholatnya? Apakah sholat Rasulullah itu panjang atau pendek? Nah, sehingga diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan, "Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Hatta lam yakad yarka. Hatta lam yakad yarka'u. Sampai katanya hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, tidak ruku. Ini adalah kinayah dari panjangnya atau lamanya berdiri dalam membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW ketika mulai berdiri sholat, seakan-akan beliau tidak ruku katanya. Summa raka'ah, kemudian beliau melaksanakan ruku. Nah, ketika beliau ruku, seakan-akan hampir beliau tidak mengangkat kepala, mengangkat balik, ya tidak. Falam yarkad yarfa ra'sahu. Begitu mengangkat kepalanya katanya tsumma rafa ra'sahu falam yakad an yasjuda. Hampir kelihatannya Rasulullah SAW tidak sujud. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Berarti rukunya lama, i'tidalnya lama, kemudian sujudnya lama. Falam yakad an yarfa ra'sahu. Begitu sujud Rasulullah SAW seakan-akan beliau juga tidak mengangkat kepalanya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau juga mengangkat kepalanya. Falam yakad an yasjuda. Nah, begitu kembali dari sujud, seakan-akan dia tidak sujud lagi, kemudian sujud. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu. Begitu sujud yang kedua, seakan-akan juga beliau tidak mengangkat kepalanya. Faja'ala yampuhu wa yabki. Nah, di saat itulah Rasulullah SAW menghembuskan atau menadahkan tangannya kemudian menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Rabb atau Rabbi alam ta'idni alla tu'azibhum. Nah, ketika Rasulullah SAW ketika sujud gitu ya, kemudian bernapas, kemudian menangis, Rasulullah SAW berdoa mengatakan, Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum. Ya Allah, ya Rasulullah SAW memikirkan, siapa ini dipikirkan? Umatnya. Ya Tuhanku, apakah engkau tidak berjanji untuk tidak mengazab mereka di saat saya berada di tengah-tengah mereka, wa ana fihim, di saat saya masih hidup, dan engkau berjanji tidak akan mengazab mereka. Diulangi lagi, Rabbi alam ta'idni alla tu'azibahum wa hum yastaghfirun. Mereka juga sedang minta ampun dan saya ada di saat itu. Bagaimana ya Rasul, ya Allah, ya janjimu kepadaku untuk tidak mengazab mereka? Siapa maksudnya tu'azibahum hum itu? Umatnya saat itu. Wa nahnu nastaghfiruka, dan kami memohonkan ampun katanya kepadamu.
Wa ana fihim rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Wa nahnu nastaghfiruka. Dan kami memohon ampun kepada kamu. Falamma shalla raka'ataini, tatkala telah melaksanakan salat 2 rakaat, injalatis samsu. Kemudian setelah melaksanakan salat gerhana 2 rakaat, kemudian matahari terbit. Jelas, ya. Faqama fahamidallah. Kemudian Rasulullah SAW memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, summa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatil. Ya, matahari dan bulan itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Ya. Tidak hilang sinarnya atau gerhana matahari dan bulan itu karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Nah, di sini pada hadis ini ada mengatakan limauti ahadin wala li hayatihi. Nah, saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana, kemudian terjadi gerhana pada saat itu. Nah, anaknya yang namanya Ibrahim meninggal dunia. Ya. Makanya di sini la yang kasifani limauti ahadin. Nah, karena ada orang ketika matinya Ibrahim itu katanya bahwa matahari itu gerhana gara-gara matinya Ibrahim. Jadi anaknya Rasulullah SAW namanya Ibrahim. Ya, Ibrahim ini anak yang didapatkan dari istrinya yang dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Kenapa namanya Al-Qibtiyah? Karena Maria itu seorang budak dari Mesir, ya, yang dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah, ya, hadiah dulu, ya, perempuan jadi hadiahnya. Kalau sekarang kalau mau dihadiahkan harus bayar mahar. Lalu dihadiahkan 2, ya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diambil 1 dikasih yang lain. Itu hebatnya Rasulullah bagi-bagi. Ya. Nah, Ibrahim anaknya Rasulullah yang diperoleh dari istrinya Maria. Meninggal dunia Ibrahim. Meninggal dunia. Nah, saat itulah Rasulullah SAW ya, sedih gitu ya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan itu bukan, ya, karena matinya seorang, ya. Memang gerhana matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah itu juga itu sebagai, ya, pengingat bagi hambanya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu la seperti matahari dan bulan itu la yang kasifani limauti ahadin, bukan karena matinya seorang. Wala li hayatihi, bukan juga karena hidupnya seorang. Nah, ini ada sebagian mengatakan an-nasyamsa inkasafat limauti Ibrahim. Ya, terjadinya gerhana matahari itu karena matinya Ibrahim. Itu yang disangkal oleh Rasulullah, bukan katanya karena matinya seorang. Wala li hayatihi, begitu juga bukan karena
karena hidupnya seorang yang mau mati. Siapa yang mengatakan bahwa matahari dan bulan itu terjadi gerhana karena hidupnya seorang sahabat namanya Al-Hajjaj. Ya, karena katanya bahwa matahari itu terjadinya gerhana matahari itu pada masa hidupnya Hajjaj, seperti yang dijelaskan oleh Imam Bajuri. Wala li hayatihi ayla kama yaz'umuna indang kisafihima li hayati al-Hajjaj. Ya. Wa hadza mu'jizatun minhu sallallahu alaihi wasallam fa inna syamsa inkasafat bi hayatil Hajjaj. Ini mukjizat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa gerhana matahari itu terjadi pada masa hidupnya Hajjaj, tapi bukan karena hidupnya Hajjaj matahari itu terjadi gerhana, bukan. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya, fa'idzan kasafa, maksudnya matahari dan bulan itu, fafza'u ila zikrillah, maka segeralah mengingat Allah. Fafza'u itu artinya badiru, ya. Ila zikrillah, zikrillah artinya salat. Badiru ila salat. Apabila terjadi gerhana maka segeralah melaksanakan salat gerhana. Nah, di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain mengatakan fa idza ra'aitum zalika, maksudnya kalau kamu melihat, ini riwayatnya Imam Bukhari. Fa idza ra'aitum zalika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u. Salatlah kemudian berdoa hatta yang kasifa ma bikum. Itu. Ini riwayat yang lain. Tapi riwayat ini mengatakan fabza'u ila zikrillah. Jadi fabza'u artinya apa? Badiru ila shalah. Fabza'u ila zikrillah artinya badiru ila shalah. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Mahmud bin Ghailan, Abu Ahmad dan Sufyan dari Atha bin Sa'ib dari Ikrimah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk, ya, mengambil seorang anak perempuan yang akan meninggal dunia, begitu. Nah, ada yang mengatakan ibnatan lahu, anak perempuannya, artinya itu bukan anaknya, tapi cucunya. Katanya dia adalah bintihi Zainab. Jadi anak perempuan yang diambil Rasulullah SAW ini adalah anak perempuan dari anak perempuannya. Siapa? Zainab. Ya. Jadi ini majazi kalau mengatakan anak perempuannya, artinya maksudnya adalah cucunya dari Zainab, namanya Umamah, ya. Jadi ini yang disebut ibnatan lahu taqdi. Nah, taqdi artinya apa? Tasarrafa 'alal maut. Ya. Artinya bahwa sudah mendekati mati, mau meninggal. Ibnatan lahu taqdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memegang anak perempuan atau cucunya yang akan meninggal. Tadanaha, kemudian dipeluk anak itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya bahwa Rasulullah mengambil anak itu kemudian dipangku, ya, dipeluk kemudian dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak ini, cucunya. Kemudian diletakkan di dua tangannya, ya, dipangku kemudian diletakkan di dua tangannya. Pamatat wahia baina yadaihi. Ya. Anak ini meninggal dunia
di pangkuan Rasulullah. Jadi anak ini sedang sekarat, digendong oleh Rasulullah, begitu digendong meninggal. Nah, wasohat Ummu Aiman. Nah, sohat artinya serahat. Ummu Aiman teriak, ya. Ummu Aiman teriak, ya. Ini Ummu Aiman ini adalah maulad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesuruhlah, teriak Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ummu Aiman, atabkina inda Rasulillah. Begitu anak itu digendong oleh Rasulullah, anak kecil itu, anaknya Siti Zainab radhiyallahu anha, kemudian meninggal di pangkuan gendongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriaklah si pelayannya, si Ummu Aiman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Aiman, atabkina inda Rasulillah. Nah, ini apa? Ini respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sikapnya Ummu Aiman. Sohat itu teriak, nangis yang nyengkerak, bahasa itu ya, nyengkerak. Biasa kalau kita melihat sesuatu peristiwa yang aneh, yang yang ya tiba-tiba lah begitu. Siapa yang tidak merasa histeris saat itu? Histeris dia, ya, Ummu Aiman. Nah, saat itulah Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Aiman, atabkina inda Rasulillah. Kamu nangis di sedih Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan inda Rasulillah, ya. Atabkina maksudnya di sini adalah bukaan mahdzura, artinya nangisnya itu tidak begitu bagus menurut Rasulullah SAW. Jadi nenek yang kerak, kamu yang kerak oleh Rasulullah, itulah kamu yang kerak. Kenapa? Karena nangis ini yang mengandung teriakan, ya. Itu yang disebut dengan nyengkerak tadi, ya. Ya. Nah, tujuannya Rasulullah SAW menanyakan kepada Ummu Aiman ini sebenarnya apa? Tidak menerima cara seperti itu. Kan sering kita kalau kita dengar orang menangis pas meninggal dunia kan, kode-kode ongkat, bahasa tidak kan? Nah, Rasulullah SAW begitu juga dilakukan sama Ummu Aiman, ya. Kamu nangis mentienta milik Rasulullah, ya. Tapi di sini ribarat ini mengatakan inda Rasulillah, ya. Tidak mengatakan walam yakul indi. Atabkina indi, seharusnya begitu. Tapi di sini Rasulullah atabkina inda Rasulillah, ya. Karena katanya ini yang lebih kuat, ya, memberikan peringatannya dibandingkan mengatakan indi. Jadi menyebut namanya Rasulullah langsung supaya apa? Ummu Aiman ini janganlah teriak-teriak nangis begitu, ya. Tapi Ummu Aiman apa jawabannya? Faqalat alastu araka tabkin. Jadi begitu dinasehatin jangan teriak-teriak nangis, Ummu Aiman mengatakan kepada Rasulullah, apa dikuah sermenan pelungguh nangis endah. Apa dekuah sermenan pelungguh nangis. Sidenah nangis lah mno. Ya. Akam bengak-bengak ingat aku nangis, sidenah nangis. Nah, ketika Ummu Aiman mengatakan alastu araka tabki, apakah aku tidak pernah melihat engkau menangis ya Rasulullah? Lalu Rasulullah juga jawab. Apa jawaban Rasulullah? Inni lastu abki, sebenar aku itu bukan menangis. Maksudnya bukan aku menangis seperti kamu menangis dan teriak-teriak seperti ini, ya.
Innama hiya rahmatun. Jadi saya menangis itu adalah nangis rahmat, nangis kasih sayang. Kalau kamu ini nangisnya nangis yang teriak-teriak, tapi saya menangis betul, saya menangis kata Rasulullah, inni lastu abki innama hiya rahmah. Tapi nangisnya itu nangis rahmat. Ya. Artinya inni lastu abki ay bukaan mumtani'an kabkaiki. Jadi saya menangis bukan seperti nangisnya kamu, tapi nangisnya saya ini namanya nangis rahmat. Nah gitu. Nah, innama hiya rahmah ay innamad dam'ah allati ra'aitiha asra rahmatin. Jadi apa namanya, aliran air mata yang meleleh itu adalah bekas dari rahmat yang Allah berikan kepadaku dalam jiwaku, katanya. Nah, oleh karena itu tidak teriak-teriak. Lalu Rasulullah SAW ketika memberitahu seperti itu, beliau mengatakan innal mu'mina bikulli khair ala kulli hal. Jadi orang mukmin itu katanya selalu dalam kebaikan dalam setiap kondisi apapun, selalu dalam kebaikan. Baik dalam nikmat atau dalam baliyah atau dalam cobaan. Kenapa? Li'annahu yahmadu rabbahu ala kulli minhuma. Karena dia selalu memuji Tuhannya dalam dua kondisi itu. Baik dalam kondisi mendapatkan nikmat atau dalam kondisi merasakan niqamah. Itu. Karena nikmat itu memang kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti kita memujinya ya, memujinya. Tapi yang baliyah bagaimana? Kata ulama, fa ammal baliyah fali annahu yara annal mihnah ainul minhah. Ya. Annal mihnata ainul minhati. Jadi cobaan itu itulah merupakan bentuk penghargaan dari Allah. Makanya Rasulullah SAW betul ya menangis, tapi menangisnya itu adalah bentuknya rahmat. Kenapa al-mihnah ainul minhah? Lima yatarattabu 'alaiha minats thawab. Karena kalau kita menyikapi ujian itu adalah sebagai sebuah penghargaan atau sebagai sebuah penghormatan bagi kita, itu adalah implikasinya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berat juga ya. Nah, berat. Ya. Jadi kata Rasulullah, innal mu'mina bikulli khair ala kulli hal. Supaya apa? Supaya hatinya tenang, maksudnya ini. Supaya jangan stres melihat kondisi yang secara langsung terjadi seperti itu. Ya, karena ya hatinya tidak akan menerima. Misalnya Ummu Aiman ketika teriak, dia tidak menerima pada dasarnya meninggalnya cucunya Rasulullah, tapi sudah terjadi. Ini harus diterima begitu. Inna nafsahu tunzau min baina jambihi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Inilah orang mukmin ya. Jadi selalu dalam kebaikan dalam setiap keadaan ya, dan selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Muhammad bin Basharin haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Nah, hadis selanjutnya ini riwayat Muhammad bin Bashar, Abdurrahman bin Mahdi dan Sufyan dari Asim bin Ubaidillah, dari Qasim bin Muhammad, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya ketika Utsman bin Maz'un, seorang sahabat Rasulullah, siapa namanya? Utsman ibnu Maz'un. Wa kana akhahu minar radha'ah. Jadi Sayyidina Utsman bin Maz'un ini katanya saudaranya sesusuan, wa huwa Quraisy, aslama ba'da 13 rajulan. Jadi orang-orang yang nomor 14 masuk Islam. Orang nomor 14 masuk Islam. Siapa namanya? Sayyidina Utsman ibnu Maz'un. Ini banyak diceritakan dalam hadis. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, dia nomor 14. Pergi berhijrah, menyaksikan perang Badar. Dan dia katanya Sayyidina Utsman ibnu Maz'un ini orang yang pertama meninggal dari golongan muhajirin di Madinah. Orang yang pertama. Beliau nomor 14 masuk Islam dan orang pertama dari muhajirin yang meninggal di Madinah. Orang terkenal, sangat soleh, ya, dimakamkan di Madinah di Baqi. Tatkala Sayyidina Utsman bin Maz'un ini meninggal, di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abdullah, "Ni'mas salafu huwa lana." Dia orang yang salaf yang baik yang Allah anugerahkan kepada kita. Sayyidina Utsman bin Maz'un. Sampai apa? Sampai meninggalnya Sayyidina Utsman bin Maz'un, Rasulullah menciumnya. Apa katanya? Qabbala Utsman bin Maz'un wa huwa maitun wa huwa yabki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un saat sudah meninggal dunia. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, meneteskan air mata. Au qala ainahu tuhraqani. Jadi kedua belah mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneteskan air mata karena meninggalnya Sayyidina Utsman bin Maz'un. Rasulullah sedih meninggal Sayyidina Utsman bin Maz'un karena dia seorang sahabat nomor 14 dari sahabat yang masuk Islam, seorang sahabat yang mungkin pertama meninggal di Madinah seperti ini diceritakan dalam hadis, sehingga Rasulullah juga merasakan kehilangan seseorang begitu, ya. Beliau sedih, kemudian mencium Sayyidina Utsman bin Maz'un. Nah, meneteskan air mata beliau. Ini bel di sini ya? Oh, sudah habis waktunya. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya adalah Ishaq bin Mansur. Riwayat Abu Amir, riwayat Fulaih, yaitu Ibnu Sulaiman dari Hilal bin Ali. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Sahidna. Sayyidina Anas mengatakan, Sahidna. Sahidna artinya apa? Hadarna. Kami menyaksikan, kami hadir, katanya. Ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Ummu Kalsum. Ya, Ummu Kalsum. Kalau kita itu Ummi Kalsum, ya. Nah, kami menyaksikan katanya wafatnya anaknya Rasulullah, kata sahabat Sayyidina Anas. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kubur. Ya. Nah, Sayyidatina Ummu Kalsum meninggal ya. Dia meninggal dunia dan dimakamkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi
perang Badar. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk jalisun alal qabri. Di saat beliau duduk, ya namanya memang menjadi apa namanya tabiat manusia ya, kalau kita ditimpa musibah tetap yang ada namanya sedih, kan? Nggak ada orang ditimpa musibah kemudian dia tertawa-tawa kecuali orang yang gila itu. Siapapun ya yang ditimpa musibah, coba. Ini pelajaran bagi kita. Rasulullah saja sedih gitu ya. Rasulullah sedih ya. Rasulullah sedih. Cucunya meninggal sedih. Anaknya meninggal juga sedih. Ya manusiawi. Jadi jangan heran juga kalau kita melihat orang meninggal. Dan jangan juga kita melihat heran melihat orang teriak. Ternyata keteriakan itu pernah terjadi pada masa Rasul. Jadi ada juga perempuan pada masa Rasul yang teriak. Dan kebanyakan yang teriak itu perempuan. Laki-laki jarang teriak ya. Nah, jarang teriak. Makanya kan ada larangan, tidak boleh memotong-motong, memukul-mukul kepala, rambut, itu kan perempuan semua itu kan pelakunya. Jadi bukan ada laki, ada banyak juga laki-laki yang sedih. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ini kan pelakunya juga perempuan kan, termasuk Ummu Aiman. Nah, ini anaknya Rasulullah meninggal dunia, coba. Anaknya Ummu Kalsum. Imam Bajuri mengatakan wa wahama man qala Ruqayyah, katanya. Ada yang menduga yang meninggal anaknya itu, yang dimaksudkan dengan anaknya ini adalah Ruqayyah. Nah. Tapi ini yang meninggal adalah Ummu Kalsum. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ay wal halu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Para'aitu ainaihi. Siapa yang mengatakan ra'aitu? Sayyidina Anas bin Malik. Saya langsung menyaksikan. Saya hadir dan menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air mata. Ra'aitu ainaihi tadma'ani. Tadma'ani ay tasilu dumu'uhuma. Mengalirkan air mata. Saya saksikan langsung, katanya. Siapa namanya? Sayyidina Anas bin Malik. Nah, saat itu berarti Rasulullah SAW hadir pemakaman, kemudian duduk di dekat kuburan, di lubang itu, kemudian apa? Dalam kondisi sedih. Ya. Apa kata Rasulullah saat itu? Apikum rajulun lam yuqari fil lailata. Ada ndak di antara kamu orang yang tidak bersentuhan pada malam hari? Ya. Ini apa artinya lam yuqari fil lailata? Ay lam yujami' tilkal lailah, yang tidak bergaul dengan istrinya pada malam hari. Di sini menggunakan lafal al-muqarafah, ya. Ini kinayah daripada jima. Fal muqarafatu kinayatun anil al-jima. Artinya muqarafah itu adalah ad-dunu wal lusuq, menempel. Ada di riwayat yang lain mengatakan la yadkhulul qabra ahadun qarafal barihah.
Ini ada hadis lain katanya. Tidak boleh masuk ke dalam lubang kuburan itu orang yang berhubungan kemarin. Ada cerita itu. Hadis la yadkhulul qabra ahadun qarafal barihata. Nah, di sini Rasulullah apa? Apa yang ditanyakan? Afikum rajulun lam yuqari fil lailata? Apa ada orang yang ikut, ada orang yang bergaul dengan istrinya pada malam hari, hadir pada saat sekarang ini? Lalu ini juga mukjizat Rasulullah SAW ya. Ditanya sahabat itu, arawah bejangkap sekalam, bejangkap kan dia. Apa bahasa Pancar? Apa nih bahasa Pancar? Apa nih bahasa Pancar? Nggak bisa jawab dia karena hilang akalnya. Akal itu bisa hilang karena tidur tuh, karena gila gitu. Makanya la taklifa lil naim, la taklifa lil majnun. Itu kan tidak ada beban bagi orang yang yang tidur, tidak jadi beban bagi orang yang gila. Nah, kalau tanya sekarang ya, yang tidur ini misalnya, apa bahasa Pancor berjima? Nggak jawab ya. Tapi ketika tidak boleh memberikan beban itu, makanya orang yang memberikan beban itu semestinya memberikan beban kepada yang sadar. Orang yang sadar. Nah, yang tidak sadar jangan dikasih beban. Tapi ini dalam bentuk pembelajaran ya. Coba lihat. Orang yang tidur, orang yang ada dibebani, coba. Kita tanya aja, dia satu kita tanya. Apa bahasa Pancor jima? Enggak dijawab-jawab. Nah, itu. Tapi nanti dia jawab setelah dia sadar. Kira-kira apa bahasa jima? Jelek lah bahasanya ya. Tapi jima juga bahasa sama juga kan. Sawe gitu kan. Sawe itu kan dalam bahasa Arab itu arti sama. Bersama, nempel juga artinya. Sawa kan. Nah, orang Arab itu suka juga bilang neruh sawa katanya. Orang Arab itu, orang kampung kalau dia ayo kita sama-sama pergi, artinya apa? Bahasa Arabnya neruh sawa. Neruh sawa. Mikir-mikir sawa itu berarti sama kan? Orang tidak bisa akan bertemu dengan istrinya kalau tidak sama kan? Bisa tidak bertemu sama suaminya? Tidak bisa. Itu mungkin diambil dari bahasa Arab itu sawa itu. Bahasa halus sudah itu bahasa Pancor itu sawa itu mungkin. Ini menurut analisa gitu ya. Mungkin dari kata-kata sawa. Karena orang Mesir kalau mengatakan ayo kita sama-sama pergi, itu bahasa Arabnya neruh sawa. Yalah neruh sawa. Ya. Mari kita pergi bersama. Nah, orang buat anak itu bisa enggak bersama? Bisa enggak kalau enggak bersama? Bersama kan? Iya. Ya jalannya sama gitu kan? Bersama. Berarti sawa itu bahasa halus itu. Ya. Ketimbang bahasa lain sasakan rasa kurang bagus. Ya. Yang akhirnya T itu kan? lebih bagus yang ini betul ya. Kalau kita analisa ternyata sawa itu diambil dari bahasa Arab ya. Ndet bekance namanya lah kan, kance barang-barang itu artinya sawa itu juga barang-barang. Orang tidak akan jadi anaknya kalau tidak orang tidak akan jadi anaknya kalau tidak bekance. Ya, itu maksudnya sawa itu sama-sama ya. Yallah neruh sawa katanya orang kampung bilang gitu ya. Yallah neruh sawa.
atau sawian katanya kalau bahasa Arab mushaf itu kan sawian. Ya, orang kampung di Mesir itu kalau ngajak kita pergi sama-sama, ya letal, nurus sawah, bisra. Ayo kita pergi sama-sama cepat gitu. Ya. Nah, makanya pas kak saya dengar itu di kampung di sana, yuk sawa katanya kan. Teringatlah di sini bahasa Pancor itu. Oh, artinya sama-sama gitu. Nah, kembali lagi ini. Muqarafah itu adalah kinayatun anil asluha ad-dunu wal-lusuku nempel. Ya. Tapi bahasanya Rasulullah SAW tidak menggunakan jima di sini. Dia mengatakan ada sawah barang kanca seninan sekelam lah menukan. Dia kado teno kan atau ang itu ya g. Dia kado no amun bahasa Sarsa kan halus apa? Barang kanca seni. Ada sawah barang sekelam. Nah itu. Dia kena ang atau pakai t itu. Ya. Nah, beliau mengatakan apa? Lam yuqarif fil lailah. Ya. Nah, ternyata ada di antara yang hadir pemakaman itu seorang sahabat yang melakukan. Siapa itu? Abu Talhah ngaku Abu Talhah. Ya, berat juga kita ngakin ya. Karena ini rahasia kan. Ya. Faqala Abu Talhah, coba aja tanya misalnya, kalau misalnya saya tanya Mas Syekh misalnya kan, hat lam yuqarifil lailah gitu kan. Pasti ini untuk mengungkapkan hal ini maksudnya berat gitu ya, berat. Tapi Abu Talhah dengan tegas di hadapan Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana. Kalau Abu Talhah ana. Aku kata Abu Talhah, aku sande wah barang sekelam. Tegas Abu Talhah macam gitu. Ya, kan ilah berbada Rasul. Aku wah sekelam. Kan semua malu kan. Tapi yang ditanya ini kan yang berlawanan kan, yang tidak gitu kan. Ya. Enggak, Rasulullah nanya, saya sawah. Nah, kalau nanya sesawah pasti dia akan malu nyebut. Lalu ditanya yang berlawanan, saya sandewah. Nah, karena sandewah ini akan melaksanakan pekerjaan itu. Kalau sawah berarti dia tidak bertugas begitu. Nah, itu yang ditanya. Karena ini menanyakan suatu hal yang seperti ini kan, ya apa namanya, aib lah itu ya. Padahal sekalipun halal, kadang-kadang kalau ceritakan itu tidak pas. Nah, hebat Abu Talhah dengan tegas mengatakan saya. Qala Abu Talhah ana ya Rasulullah, aku sandewah barang sekelam. Qala Abu Talhah ana ailam ubasir tilkal lailah, aku sandewah barang sekelam. Nah, Abu Talhah ini sahabat ya, terkenal dengan kunyahnya ya, pamannya Sina Anas. Tidak ada kata ulama walaisa fis suhbi ahadun yuqalu lahu Abu Talhah. Darat dengan takwih dengan kunyah Abu Talhah kecuali Abu Talhah. Beliau menyaksikan perang Badar. Abu Talhah mengatakan ana. Lalu Rasulullah SAW mengatakan anzil panazala fihi fi qabriha. Rasulullah mengatakan inzil. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidina Abu Talhah untuk turun. Lalu Abu Talhah turun dari kubur, dari lubang itu, untuk memakamkan anaknya namanya Ummu Kalsum. Panazala fi qabriha, dan beliau turun di kuburannya.
Inzil yu'khadhu minhu. Nah, di kata-kata yang mengatakan inzil panazala fi qabriha, bahwa dari hadis ini kata Imam Bajuri, anna liwaliyil mayyit al-izn li ajnabiyyin fi nuzuli qabriha. Nah, jadi wali mayit itu bisa memberikan izin kepada orang lain untuk turun ke lahat keluarganya, memberikan izin, tidak sembarangan orang. Dan boleh katanya wahillu nuzulil ajnabi bil izni, boleh orang lain itu masuk ke kuburan itu dengan izin dari waliul mayit. Harus dengan izin dulu, ya, le keluarga dengan saya meninggal, ya. Nah, inilah Sayyidina Abu Talhah. Sayyidina Abu Talhah ini orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakamkan anaknya yang meninggal dunia, yaitu Ummu Kalsum. Karena dia disuruh turun ke luang itu, karena dialah yang tidak berbarengan dengan istrinya pada malam hari. Ya. Nah, kalau yang lain bagaimana? Makanya tidak ada yang turun kan? Berarti yang lain itu apa namanya? Ya, tidak diperintahkan. Nah. Sayyidina Utsman katanya dalam satu riwayat tanaha, ya, sebenarnya mau turun tapi tanaha. Kenapa? Likaunihi kana basaratil kalailata amatan lahu. Bukan hanya istrinya saja yang dibarangin, yang dilarang, tapi pokoknya siapa-siapa dia barangin budaknya, barangin istrinya, ya tadi malam pokoknya tidak diizinkan untuk turun ke luang kuburan itu. Nah, Sayyidina Utsman begitu. Kenapa Sayyidina Utsman tidak ikut? Karena dia bareng sama budaknya. Amun lai arak budak. Ya. Agak gampangan dengan lai ini merari. Kalau dia tidak merari langsung, dia bisa melalui jalan budak, beli budak. Ini kalau ada budak sekarang ini banyak tulap yang belum hadir. Ya. Ya. Kemana sedang di pasar katanya kan? Ada yang jual budaknya, ada yang beli budaknya gitu. Ya, sekarang tidak ada budak, masih saja tulap yang tidak hadir, terlambat. Ya. Tidak ada budak sekarang. Ya. 1920-an sudah dihapuskan budak itu, tapi begitu tidak ada budak masih aja tidak terdatang lebih pagian. Nah, ini gambaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya juga menghadapi duka yang beliau sikapi dengan penuh rahmat. Betul, beliau itu adalah meneteskan air mata, tapi meneteskan air mata dengan penuh kasih sayang. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Apapun yang kita hadapi dari musibah itu tidak boleh kita keluar dari syariat. Ya, jangan teriak-teriak ini ibu-ibu, calon ibu-ibu ini kan. Ya, jangan teriak-teriak gitu suaminya meninggal dunia misalnya. Atau keluarganya meninggal dunia, jangan teriak, ya. Kalau laki-laki, kalau istrinya meninggal dunia, ya teriak juga. Tapi pelan-pelan caranya. Ya. Ya. Katanya. Tapi sebentar dia nangis, ya. Besoknya sudah nikah lagi. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi kan ada bagian-bagian buka itu ya. Ada nangis betul nangis asli dengan nangis KW gitu kan. Ada nangis KW dan nangis asli yang penuh kasih sayang, rahmat, itu nangis
asli itu. Lagu nangis KW itu sebentar dia nangis, besok sudah tidak nangis lagi, tidak sedih lagi. Tapi kita manusiawi, setiap sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati kita itu kadang-kadang kita sikapi dengan penuh kesedihan. Siapa yang mau meninggal anaknya kan? Siapa yang meninggal istrinya? Siapa yang meninggal suaminya? Siapa yang meninggal bapaknya? Siapa yang meninggal ibunya? Tapi kalau kita kembalikan ke takdir Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah menjadi ketentuan Allah, ya tidak ada jalan bagi kita kecuali menerima takdir itu. Setelah kita tentu ya berusaha kemudian menyerahkan semua itu kepada Allah. Ini jadi peringatan bagi kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نوى بالخير ونكفى كل شر ربنا يصلح لنا كل شؤون وآكل رب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسم المنون وفي السر أنت أكرم من ستر ربنا يا الجلال والمنان انشرني وأنا ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكم ربنا يا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكم والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير علام ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير علما ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت إنهامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني